beberapa kendal, klarifikasi dan benar. Yang pertama itu bahwa kita menganggarkan penghasilan pendapatan kita 2,215 di awal. Jadi 2,415. Yang pertama perlu kami jelaskan ini adalah Bandung, Pak. Nanti mungkin Pak Kosal yang akan jawab. Saya menegaskan saja dari Pak Kosal jawab di sana untuk masalah Bandung kita. Kemudian mengenai realisasi, karena realisasi adalah di BPKAD keuangan. Ya, kalau secara fisik sebenarnya karena memang kondisi keuangan kita ini antara masuk dengan pengeluaran itu, secara fisik lebih tinggi daripada realisasi. Nanti mungkin Pak Bu Yuni yang akan menjelaskan dari mengenai teknis. Takut nanti salah sebut angka nanti keliru. Kemudian yang kedua mengenai belanja, apakah mungkin 249, 418 itu juga mengenai berkaitan dengan Bandung secara teknisnya ada di Pak Kosan. Kemudian BPKAD yang lebih besar terutama yang mengenai masalah keuangan dari 189 kemudian PU menjadi 3865 ini berkaitan mungkin Bandung dan juga akan dijelaskan oleh Pak Kosan. Kemudian mengenai honor THR nanti Pak Saril, kenapa ini honor THR ini kita estimasikan 94 kemudian menjadi 108. Ini semuanya honor baik guru, bidan, kemudian para tenaga honor yang ada di UPD termasuk PKS. Jadi seluruh honor THR di luar ASN ini terakomodir dari angka 108 termasuk para ajudan dan sebagainya itu yang di DPRD semuanya terakomodir di 108. Barangkali kita mulai dengan Pak. Ini Pak sebentar, ada yang lupa tadi. Ya. Apakah memang benar Pak TPP ASN hanya dibayar hanya 6 bulan untuk tahun 2022? Benar. Jadi kebijakannya kita adalah benar. Kalau kita ingin menganggarkan 12 bulan itu perlu angka lebih kurang 67. Kemudian kita mengestimasi bila tidak mampu dengan kondisi pendapatan dengan pengeluaran maka dijadikan 6 bulan. Dan ini juga sudah berjalan dan sudah dibayar selama 3 bulan. Tapi silakan kepada Pak Kosar dulu. Dan saya banggakan. Pada saya lihat di postur APBD, perbandingan APBD ini Pak, perbandingan induk dengan perubahan sebenarnya. Makanya saya minta berkali-kali dengan TAPD, coba sajikan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, gitu kan? Nah, tapi yang Bapak jelaskan ini sebenarnya tidak berdasarkan PP 71, tapi oke lah, tidak jadi masalah, Sekda. Sekarang aku banding ke ini Pak. Pada saat APBD Indo 2022 itu kita patok pendapatan di angka 2,215 triliun rupiah. Oke. Nah, dari mana saja pendapatannya? Pendapatannya yang pertama dari PAD, kedua dari transfer umum bagi hasil, transfer alokasi umum, DAK fisik non fisik, pendapatan hasil pajak, dana desa, bantuan keuangan dari Pemprov, hibah pemerintah pusat, pendapatan hibah dana bos. Dari angka 2215 di 2022 itu Pak sudah berapa persen yang terrealisasi dari angka 2215? Itu yang pertama Pak. Kami minta datanya. Karena begini, pada saat peningkatan di APBD perubahan angkanya cukup besar Pak, yaitu di 2,417 triliun. Peningkatannya kurang lebih 200 miliar lebih. Nah, itu kan? Dari mana sekarang dana itu masuk? Kalau dari yang kusebut tadi Pak Dakate perbedaannya. PAD tetap 259, bahkan Bapak tadi dikurangi, artinya berkurang. Pendapatan dana bagi hasil DBH ada peningkatan sedikit. DAW 876 tetap 876. DAK fisik 159 sama baik. DAK non fisik 212 211 menurun. Dana desa 289 tetap 289. Pendapatan pajak 97 ada naik katanya, tapi Bapak tadi bilang bahkan menurun. Nah, yang ada itu adalah bantuan keuangan dari pemerintah provinsi yang nilainya 130 miliar lebih. Nah, artinya dana ini masuk dari bantuan provinsi. Sekarang yang perlu kami pertanyakan, dana ini bisa digunakan untuk apa saja? Bukankah yang namanya program bantuan provinsi itu semuanya harus sesuai dengan yang mereka rencanakan? Apakah boleh kita pergunakan untuk belanja operasi kita? Nah, inilah yang nantinya akan mengorbankan kegiatan-kegiatan yang sudah kita alokasikan di 2022 itu, Pak. Makanya kita selalu menyampaikan defisit anggaran Kabupaten Banyuasin itu cukup tinggi gitu. Nah, lalu yang kedua, Pak. Yang kedua terkait dengan belanja modal. Kita ada peningkatan belanja modal di tahun 2022 perubahan itu yang awalnya kita di angka
249 miliar itu APBD Indo Pak ya. Di APBD perubahan adalah 418. Nah, sekarang dari 249 miliar itu, tolong Bapak jelaskan sudah berapa persen yang terrealisasi? Proyek apa yang sudah digawe ke? Karena belanja modal ini adalah suatu pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah yang untuk dijadikan sebagai aset, yang nilai akuntansinya dilaporkan lebih dari 1 periode akuntansi. Nah, ini penting Pak, karena ngapa 3 bulan lagi kita harus merealisasikan di angka totalnya dari 249 nambah menjadi 418 miliar gitu Pak. Nah, ini kan angka-angka inilah yang menjadi pemikiran kita Pak. Jangan sampai kita salah dalam mengalokasikan yang tadinya tidak boleh, lalu kita seolah-olah diperbolehkan gitu. Nah, lalu ini Pak, Badan Pengelola Aset Daerah ini kan cukup tinggi. Kalau yang lainnya ada peningkatan Pak ini Pak. DPKAD dengan PU yang meningkat ini. Kalau PU itu dari 189 menjadi 365 miliar. DPKAD dari 590 624. Oke lah, yang jelas yang PU-nya Pak yang kita harus menjadi pertanyaan. Bandung itu apa yang bisa terrealisasi? Nah, lalu Pak, ini ada masalah data honor THL. Honor THL ini sebenarnya kalau data saya 2019 itu nilainya hanya 64 miliar. Saya tidak tahu bagaimana formulasinya sehingga di 2022 ini angkanya menjadi 94 miliar dan meningkat menjadi 108 miliar. Saya tidak paham Pak bagaimana polanya. Angka itu sedemikian rupa sehingga meningkat. Padahal ada penerimaan P3K yang lumayan banyak. Gitu. Terima kasih dari saya Pak. Sementara itu dulu. Terima kasih.